Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, selamatkan makhluk hidup. Kita masih fokus pada subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, KD 3.1 atau 4.1, menentukan kesimpulan paragraf. IPA, KD 3.1 atau 4.1, pelestarian tumbuhan. PJOK, KD 3.2 atau 4.2, gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Mari kita bahas satu persatu. Menentukan kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragraf adalah ikhtisar atau ringkasan akhir dari suatu paragraf. Langkah-langkah menentukan kesimpulan paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi-informasi penting pada paragraf. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Bagaimana kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari yang khusus ke yang umum. 4. Menggunakan kosakata baku atau resmi. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kalau kita ringkas, sebetulnya kesimpulan itu memuat keseluruhan apa yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ringkas tetapi lengkap, itu adalah kesimpulan. Jadi tidak terlalu panjang kalimatnya. Selanjutnya, pelestarian tumbuhan. Seperti halnya pada pelestarian hewan yang kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa pelestarian pada tumbuhan juga bertujuan agar tumbuhan tidak punah dan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia, seperti untuk bahan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kita ikut melestarikan keberadaan tumbuhan. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Yang pertama, dengan mengembangbiakan tumbuhan itu, baik secara generatif maupun vegetatif. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu melalui perkawinan, maupun secara vegetatif melalui bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Di sini sudah banyak sekali contohnya, ada di gambar. Ada yang secara generatif maupun secara vegetatif. Vegetatif pun juga ada yang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan atau secara liar. Artinya, ini berkaitan dengan yang ketiga, yaitu melakukan tebang pilih. Jadi ketika menebang pohon, itu dipilih yang sudah tua. Tidak yang masih muda ditebangi semua sehingga hutan menjadi gundul. Maka perlu dipilih penebangannya tidak secara liar atau sembarangan. Yang keempat, melakukan penghijauan atau reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Jadi ketika kita menebang pohon, seharusnya kita juga sudah menyiapkan bibit pohon yang untuk ditanam, untuk mengganti pohon yang sudah ditebang. Sehingga tidak sampai gundul. Karena kalau
hutan itu gundul, potensi terbesarnya adalah terjadi tanah longsor dan banjir. Yang kelima, pelestarian secara in situ dan ex situ. Ini sama seperti pada hewan. In situ artinya di dalam habitat aslinya, ex situ artinya di luar habitat aslinya. Contoh yang in situ yaitu hutan lindung. Yang ex situ contohnya adalah kebun raya. Yang keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Ini sudah cara modern. Artinya jaringan pada tumbuhan itu dikembangkan menjadi tumbuhan baru. Jadi tidak melalui perkembangbiakan generatif maupun vegetatif. Contoh tumbuhan langka, ada bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana, meranti, anggrek bulan, dan sebagainya. Selanjutnya, gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor artinya gerakan yang ditandai adanya perpindahan tempat, seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Gerak non-lokomotor, gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contohnya meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Ini biasanya dilakukan ketika pemanasan sebelum olahraga. Yang ketiga, gerak manipulatif merupakan gerakan yang memakai alat bantu seperti bola. Contohnya melempar, menangkap, dan menyepak. Pada pembelajaran ini, kita contohnya adalah gerak lokomotor dan manipulatif. Ini sudah penggabungan dalam permainan rounders. Mungkin juga gerak non-lokomotor juga ada di sini. Rounders itu adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Teknik permainannya juga sama, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola, ditambah keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaannya itu adalah pada bentuk lapangan. Lapangan rounders itu berbentuk segi 5 sama sisi. Masing-masing sisi panjangnya 15 meter. Ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1 sampai 5. Peralatan 5 tempat hinggap atau base terbuat dari keset. Masing-masing berukuran 40 x 40 cm. Satu tempat pelambung atau bowler ukuran 40 cm x 40 cm. Kayu pemukul panjangnya 1 meter, garis tengahnya 7 cm, panjang pegangan 48 cm. Bola kelilingnya 19 sampai 22 cm, beratnya 80 sampai 100 gram. Nah, ini adalah gambar lapangan rounders. Bentuknya adalah segi 5 sama sisi. Apa manfaat permainan rounders? Kalau ketika kita tadi belajar tentang gerakan-gerakannya, jelas manfaatnya ini adalah melatih kekuatan kaki karena berlari, otot kaki, tangan, juga melatih kecerdasan karena kita berpikir bagaimana caranya supaya tidak terkena bola, supaya bisa menang dalam permainan ini. Jadi adu strategi. Itu untuk pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Tetap tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.